Halo, kali ini saya akan menjelaskan metrik-metrik apa saja yang diperhatikan dalam beriklan di TikTok Shop. Yang pertama itu cost. Kenapa cost harus diperhatikan? Karena eh, misalnya kita testing 100.000, kemudian ternyata hasil yang didapatkan misalnya purchase-nya itu tidak memenuhi KPI kita, misal udah 5 hari maka kan udah habis 500.000. Nah itu kalau misalnya tidak dikontrol maka iklannya bisa terus cost-nya bakalan naik terus kayak gitu. Kemudian selain cost, kita juga memperhatikan purchase. Ini yang paling penting karena purchase ini tujuan kita dalam beriklan kayak gitu. Kalau purchase-nya itu sedikit berarti itu iklannya mahal, jadi harus kita kontrol gitu. Kalau misalnya iklan berjalan dan purchase-nya itu tidak sesuai KPI kita, mending kita evaluasi iklannya atau kita matikan iklannya dan diganti dengan konten yang lain gitu. Selain itu, yang kita perhatikan juga itu ROAS. Purchase-nya mungkin masuk banyak tapi ternyata tidak sebanding dengan ROAS-nya. Misalnya ternyata masuk banyak dan ROAS-nya itu di bawah 2, lah itu bisa rugi kayak gitu. Jadi ROAS paling enggak itu 3,00 ke atas kayak gitu. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah CPC-nya ya. Nah, CPC itu ketika CPC-nya lebih dari 2000, maka dipastikan sedikit sekali yang ngeklik. Otomatis yang perlu dievaluasi itu adalah kontennya. Bisa jadi kontennya itu tidak menarik perhatian audiens ataupun kurang kreatif, ataupun materinya itu istilahnya terlalu monoton, jadi kurang diminati oleh customer kayak gitu. Nah, paling bagus itu CPC itu di bawah 1000 atau enggak ya maksimal 1500 lah. Itu udah lumayan bagus. Selanjutnya ada cost per purchase. Oke, cost per purchase ini kalau misalnya mahal, kita juga perlu perhatikan purchase-nya mungkin masuk banyak, ternyata budget yang dikeluarkan atau cost yang dikeluarkan itu juga banyak dan berimbas pada cost per purchase-nya jadi mahal, misalnya lebih dari 60.000. Nah, sedangkan harga jual kita mungkin hanya 99.000. Nah, keuntungannya pun jadinya bisa jadi rugi ataupun sedikit keuntungannya karena masih dipotong biaya HPP, biaya modal istilahnya itu dari produk tersebut. Maka ini kita juga harus perhatikan kalau misalnya cost-nya itu mahal atau lebih dari 50 atau 60.000, bisa jadi mungkin di bagian produk di TikTok Shop-nya itu materinya kurang menarik ataupun gambar-gambar di katalognya juga kurang fresh, kurang disukai oleh customer, makanya customer juga enggan untuk membeli. Selain itu bisa jadi juga di bagian harganya mungkin tidak ada promo ataupun harga coretnya. Jadi usahakan sebelum testing itu di bagian produknya di TikTok Seller Center itu sudah disetting promo-promo ataupun harga coretnya agar customer juga merasa bahwa produk itu ada promo ataupun dibutuhkan kayak gitu. Oke, selanjutnya ada CTR. Nah, CTR ini juga penting. Ketika CTR di bawah 1%, maka dipastikan kontennya yang diiklankan itu kurang menarik kayak gitu. Jadi minat customer untuk menonton ataupun membeli pun juga ikutan nggak bagus, jadi nggak minat beli kayak gitu. Jadi usahakan minimal 1% itu udah lumayan bagus sih. Nah, penting sekali untuk CTR. Nah, kalau misalnya dari masing-masing ini misalnya
dari purchase-nya ini mahal, itu yang diperbaiki itu di bagian produknya. Bisa jadi promonya kurang, ataupun penjelasan atau deskripsi produknya kurang menarik, ataupun judulnya pun juga kurang menarik. Bisa jadi juga harganya pun terlalu mahal, ataupun promo yang ditampilkan itu tidak ada, atau promo yang ditampilkan kurang menarik, sehingga harus diperbaiki. Kemudian ROAS-nya pun kalau mesinnya jelek, nah kaitannya juga pada bagian produk. Bisa jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada kendala di bagian produknya. Kemudian CPC kalau misalnya jelek, bisa jadi kontennya kurang menarik, kontennya itu monoton atau sudah biasa orang tonton, ataupun juga kurang kreatif juga bisa. Jadi untuk minat customer menonton kontennya dan untuk mengeklik itu juga nggak bagus gitu. Mungkin terkait metrik itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.